Halo marketeers, di episode kali ini saya akan sharing tentang guerrilla marketing, pendekatan out of the box yang bisa bikin viral. Saya Iwan Setiawan dan ini adalah analisis. Guerrilla marketing pertama kali diperkenalkan oleh J. Conrad Levinson. Pendekatan ini sebetulnya didesain untuk perusahaan-perusahaan kecil atau small business, tetapi akhirnya digunakan juga oleh perusahaan-perusahaan besar. Sebetulnya pendekatan ini terinspirasi oleh cerita David and Goliath. Ini terinspirasi oleh sebuah cerita warfare yang asimetris di mana ada powerful enemy melawan seorang yang underdog. David ketika itu bisa mengalahkan Goliath karena ada dua hal besar. Serangannya mengejutkan, dan ketika akhirnya Goliath tumbang, mental enemy pun ikut runtuh sehingga pasukan yang dipimpin oleh David bisa mengalahkan pasukan yang dipimpin oleh Goliath. Ada dua prinsip besar dari guerrilla marketing, yaitu prinsip surprise dan prinsip amplify. Yang pertama harus dilakukan adalah harus mengejutkan, harus sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Dan yang kedua harus disebarkan atau diamplifikasikan melalui berbagai media. Apa yang membuat sebuah guerrilla marketing campaign bisa menjadi sebuah surprise? Yang pertama, dia harus unconventional, tidak pernah terjadi di industri itu sebelumnya. Mungkin sudah pernah dilakukan oleh pemain di industri lain, tapi di industri itu sesuatu yang sama sekali baru. Sehingga menjadi sesuatu yang unexpected. Orang tidak menyangka akan muncul campaign seperti itu. Kadang unexpected ini juga bisa terjadi ketika tempat terjadinya campaign tersebut di tempat yang tidak terduga. Selain itu, campaign itu juga harus otentik. Memang original thinking dan betul-betul kreatif, sehingga akhirnya bisa attention grabbing atau bisa menarik perhatian orang yang melihat campaign tersebut. Dan karena surprising, biasanya mudah sekali untuk di-amplify. Apabila banyak yang tertarik dengan campaign tersebut, maka biasanya akan viral dengan sendirinya di sosial media karena banyak bermunculan user-generated content. Orang akan mengambil foto, melakukan selfie, dan juga men-share konten dari campaign tersebut secara sukarela kepada teman dan keluarganya. Bahkan secara offline pun bisa terjadi word of mouth. Orang bisa bercerita ke banyak orang mengenai campaign yang sangat mengejutkan tadi dan pada akhirnya juga akan sharing kepada komunitas mereka. Jadi ingat ada dua prinsip yaitu surprise and amplify. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh penerapan yang umum berlaku di guerrilla marketing. Yang pertama adalah ambient advertising. Biasanya advertising itu menggunakan media yang itu-itu saja, televisi, print, outdoor, dan juga media-media yang konvensional. Tetapi kalau kita melakukan ambient advertising kadang-kadang bisa tidak terduga. Advertising dilakukan di tempat-tempat yang menjadi tempat-tempat umum, tempat-tempat publik, dan biasanya sangat-sangat menarik perhatian. Ambil saja contoh misalnya KitKat yang membuat campaign advertising di sebuah bangku taman. Atau misalnya campaign film It yang muncul di sinema dan hanya menaruh balon di berbagai selokan di pinggir jalan. Ini adalah contoh ambient advertising yang menarik banyak perhatian dan pasti banyak yang mengambil foto atau selfie dengan berbagai campaign ini. Yang kedua adalah street marketing, di mana marketing dilakukan di jalanan. Biasanya dilakukan adalah pendekatan human billboard, di mana manusia berkeliling di jalan-jalan menggunakan prop tertentu, mempamerkan atau mempromosikan sebuah produk tertentu. Dan biasanya sangat eye-catchy dan dilihat oleh banyak orang. Selain itu banyak juga yang di masa lalu menggunakan flash mob, misalnya tiba-tiba menari di keramaian, sehingga menarik perhatian di jalan-jalan dan akhirnya bisa menjadi konten yang viral. Pendekatan ketiga adalah pendekatan ambush marketing, di mana ada sebuah event yang seharusnya tidak kita sponsori secara resmi, tapi kemudian exposure yang kita dapatkan bisa sangat luar biasa. Misalnya, kalau Anda ingat di Golden Globe di beberapa tahun yang lalu, ada yang terkenal dengan tagline Fiji Water Girl, di mana ada seorang wanita yang membawa Fiji Water bottle dan selalu photobomb di setiap foto di red carpet. Yang keempat adalah pendekatan experiential product sampling. Product sampling adalah satu pendekatan yang biasa digunakan di FMCG ketika produk dibagikan secara gratis. Tetapi experiential product sampling adalah membagikan dengan disertai dengan experience yang sangat unik. Contohnya di Singapura ada campaign yang dilakukan oleh Coca-Cola di mana ada sebuah vending machine yang hanya bisa mengeluarkan botol Coca-Cola apabila dipeluk. Kampanyenya disebut sebagai campaign Hug Me. Sehingga banyak beramai-ramai mahasiswa di kampus memeluk vending machine ini untuk bisa mendapatkan Coca-Cola gratis. Yang kelima adalah stealth product placement. Stealth marketing yang paling umum berlaku dan biasa dilakukan adalah product placement di film-film atau di seri televisi.
Dan salah satu yang fenomenal contohnya adalah Kopiko yang muncul di belasan Korean drama. Dan ini bisa membuat konten ini menjadi viral, dibagikan oleh banyak orang karena sifatnya unexpected. Banyak yang tidak menyangka tiba-tiba muncul ada produk asli Indonesia di film buatan Korea. Inilah contoh-contoh pendekatan yang bisa kita lakukan untuk membuat marketing kita lebih viral. Ini namanya guerrilla marketing. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Apabila Anda belajar banyak dari analisis, tolong subscribe, like, dan share konten yang kami create ini. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin saya bahas di analisis, silakan tanyakan di kolom komentar.